Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala la hawla wa la quwata illa billah. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang tafsir Munir atau dikenal juga dengan Marah Labid karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, seorang mufassir yang berasal dari Indonesia yang dilahirkan di Desa Tanara, Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah, atau kalau Masehinya adalah sekitar 1814 sampai 1815 Hijriah, dan meninggal dunia di tahun 1897 Masehi atau 1314 Hijriah, di mana beliau dimakamkan di pemakaman Ma'la bersama dengan sosok-sosok yang terkenal seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Asma binti Abu Bakar, Siti Khadijah. Pendidikan yang diperoleh oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani pertama tentu saja di usia kecil adalah berasal dari ayahnya sendiri, di mana beliau bersama saudara-saudaranya mempelajari ilmu-ilmu dasar seperti bahasa Arab, fiqih, tauhid, tafsir. Setelah itu melanjutkan pendidikan ke beberapa pesantren yang ada di Jawa. Misalnya kepada Ki Haji Sahal, seorang ulama Banten yang terkenal pada waktu itu. Kemudian juga kepada Raden Haji Yusuf, seorang ulama yang berasal dari Purwakarta. Kemudian pada usia 15 tahun, beliau pergi ke kota suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan belajar beragam ilmu kepada para ulama yang ada di tempat itu selama kurang lebih 30 tahun, diantaranya kepada Syekh Khatib Sambas, kemudian juga Syed Ahmad Dimyati, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, yang keduanya bermukim di Mekah. Setelah kurang lebih 30 tahun menuntut ilmu, beliau kemudian pulang ke Indonesia untuk mengajar di pesantren ayahnya dan juga memberikan pengajaran kepada masyarakat yang pada waktu itu bertepatan dengan penjajahan kolonial Belanda. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani mempunyai satu kemampuan orasi yang cukup bagus sehingga kemudian bisa memberikan kesadaran di tengah-tengah masyarakat. Yang ini kemudian diwaspadai oleh pemerintah kolonial Belanda, sehingga kemudian geraknya mulai dibatasi, dakwahnya kemudian diawasi, sehingga masyarakat yang hendak menuntut ilmu kepada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani kemudian diawasi, diperhatikan. Hal ini membuat beliau kemudian tidak kerasan. Hanya 3 tahun beliau kembali ke Indonesia. Setelah itu beliau kembali ke kota suci Mekah untuk menuntut ilmu kembali dan juga mengajar di kota suci Mekah. Di sanalah beliau kemudian menularkan ilmu-ilmunya, termasuk juga tetap memberikan perhatian kepada perkembangan politik yang ada di Indonesia melalui murid-murid beliau yang berasal dari Indonesia. Itu tentang pendidikan yang dialami oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kemudian tentang karya-karyanya, beliau adalah seorang penulis yang cukup produktif. Ada banyak karya dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Antaranya misalnya dalam ilmu kalam dan ilmu akhlak adalah Fathul Majid, ulasan dari kitab Ad-Dur Al-Farid fi Tauhid, kemudian An-Nahja Al-Jadidah, Nasaihul Ibad, yang mungkin merupakan salah satu kitab terkenal yang dipelajari di pondok-pondok pesantren, dan juga Salalim Afudala, ringkasan dari kitab Hidayatul Adzkiya. Di dalam bidang fikih yang terkenal misalnya adalah Kasyifatus Sajah, yang merupakan syarah dari
kitab Safina An-Najah. Ada juga Uqudul Lujain fi bayani huquqi az-zaujain yang membicarakan tentang hak dan kewajiban suami istri. Kitab yang juga cukup terkenal dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ada juga kitab Fathul Mujib Sulam Al-Munajah yang merupakan juga syarah atas kitab Safinah As-Shalah. Kemudian di dalam bidang bahasa kesusastraan misalnya adalah syarah Al-Jurmiyah, Lubab Al-Bayan yang membahas tentang ilmu balaghah, Al-Fusus Al-Yaqutiyah yang membahas tentang morfologi atas ilmu sharaf, dan juga beberapa kitab yang lainnya. Sedangkan di bidang sejarah misalnya adalah Bughyatul Awam, syarah Maulid Sayyidil Anam sallallahu alaihi wasallam, Al-Ibris Al-Dani, dan juga Fathus Somad. Sedangkan yang sangat terkenal, dan ini merupakan bisa dikatakan sebagai magnum opus beliau, yaitu kitab Tafsir Munir yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Satu kitab yang ditulis dalam bahasa Arab, yang itu terkenal bukan hanya di Indonesia, kan tapi juga di belahan bumi lainnya, karena ditulis dalam bahasa Arab yang merupakan bahasa pemersatu umat Islam. Kitab Tafsir Al-Munir, ada 3 nama yang disematkan pada kitab tafsir ini. Pertama adalah At-Tafsir Al-Munir li Ma'alim At-Tanzil. Kemudian yang kedua adalah Marah Labid, dan yang ketiga adalah Tafsir An-Nawawi. Tafsir ini ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani sekitar tahun 1860-an dan selesai pada hari Selasa malam Rabu 5 Rabiul Awal tahun 1305 Hijriah atau tahun 1884 Masehi. Yang artinya proses penulisan dari Tafsir Munir ini memakan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 15 tahunan. Di mana sesuai dengan kebiasaannya di dalam menulis, sebelum karya tafsir ini diterbitkan, karya tafsir ini kemudian disodorkan kepada ulama-ulama yang ada pada waktu itu untuk apa? Untuk dikoreksi, untuk diberikan masukan. Adapun motivasi dari penulisan tafsir ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani sendiri di dalam tafsirnya, di dalam muqaddimahnya, adalah adanya permintaan dari sekelompok orang yang itu disinyalir banyak dari orang-orang Indonesia agar beliau mau untuk menulis karya tafsir sebagai satu rujukan yang bisa dibaca oleh mereka dalam upaya memahami ayat-ayat Al-Quran. Awalnya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani itu merasa keberatan karena bagi beliau menulis tafsir itu bukanlah sesuatu yang mudah. Ada pertimbangan yang beliau pikirkan dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan peringatan kepada mereka yang menulis tafsir dengan ra'yunya. Di antaranya adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'ah." Siapa yang berkata tentang sesuatu di dalam Al-Quran dengan ra'yunnya, walaupun dia itu benar tapi dia telah berbuat salah. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berkata tentang apa yang ada di dalam Al-Quran dengan ra'yunnya, maka bersiap-siaplah dia menempati tempat duduknya di neraka. Ini yang membuat beliau maju mundur di dalam menulis kitab tafsir.
Sebab beliau merasa bahwa kalau beliau itu menulisnya, beliau harus mempertanggungjawabkan dengan baik. Jangan sampai terkena apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun pada akhirnya beliau kemudian menulis kitab tafsirnya dengan tujuan seperti yang diminta oleh sekelompok orang tadi. Dan yang kedua adalah dalam rangka untuk memang menyebarkan ilmu kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan pencerahan dari apa yang beliau pahami terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kalau kita lihat dari sumber yang digunakan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, dan itu disebutkan juga oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani di dalam muqaddimah tafsirnya, di antara sumber tafsir yang dijadikan sebagai rujukan adalah Tanwir Al-Mikbas min Tafsir Ibni Abbas karya Fairuz Abadi. Kemudian yang kedua adalah Tafsir Abu Sa'ud, yaitu Irsyad Al-Aqlis Salim ila Mazaya Al-Kitabil Karim. Yang ketiga adalah As-Sirajul Munir karya Khatib Asy-Syarbini. Kemudian ada juga Mafatih Al-Ghaib atau At-Tafsir Al-Kabir karya Fakhruddin Ar-Razi, dan Al-Futuhat Al-Ilahiyah karya Muhyiddin Ibnul Arabi. Sehingga dari sumber-sumber yang kita lihat maka kita akan mendapatkan ragam kekayaan dari sumber yang memang dipergunakan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Al-Futuhat Al-Ilahiyah misalnya itu merupakan karya Muhyiddin Al-Arabi yang terkenal dengan kesufiannya, tafsir isyarinya. Sementara Mafatih Al-Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi terkenal sebagai kitab yang lebih bercorak ra'yun, walaupun ada banyak juga sumber-sumber nakal di dalamnya. Sementara misalnya Tanwir Al-Mikbas itu merupakan satu karya tafsir yang berasal dari pendapat yang dikemukakan dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ibnu Abbas, seorang yang didoakan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Dan ini bisa kita lihat nanti dalam penjawatannya di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kita lihat bagaimana metode yang digunakan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani di dalam tafsirnya. Kalau dari segi sumber penafsiran, kita akan mendapatkan bahwa Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani itu sama-sama mempergunakan tafsir bil ma'thur dan juga tafsir bil ra'yi. Misalnya di surah Al-Fatihah. Jadi di surah Al-Fatihah kita akan mendapatkan apa yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ketika menafsirkan surah Al-Fatihah, di awal penafsirannya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menyatakan bahwa Al-Fatihah itu mengandung 4 persoalan penting. Yang pertama adalah ilmu usul atau tauhid yang mencakup ilahiyah dan nubuwah. Ilahiyah misalnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Sedangkan dengan nubuwah itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzina an'amta alaihim, yang dalam penafsirannya itu kan mencakup tentang nabi. Kemudian yang kedua adalah persoalan furu', yang itu mencakup persoalan ibadah, baik yang sifatnya maliyah ataupun badaniyah. Jadi persoalan-persoalan kehidupan seperti muamalah, munakahat, dan hukum-hukum mengenai perintah dan larangan yang ada di dalam hukum Islam.
Kemudian yang ketiga adalah ilmu tahsili al-kamalat, seperti akhlak, misalnya adalah penekanan tentang istiqomah di dalam ayat kelima. Kemudian juga penekanan pada syariat di dalam firman Allah, as-sirat al-mustaqim. Dan hal yang keempat adalah tentang kisah-kisah kaum terdahulu, baik para nabi ataupun kaum yang beruntung masuk surga, dan juga kaum yang tidak beruntung, yang mereka mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun mereka yang sesat. Nah, 4 persoalan yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ini merupakan satu bentuk pemahaman beliau terhadap surah Al-Fatihah. Jadi merupakan hasil ijtihad yang kalau di dalam ilmu tafsir ini masuk dalam kategori tafsir bil ra'yi. Namun juga ada unsur tafsir bil ma'thur. Misalnya ketika beliau itu menafsirkan ayat Maliki Yaumiddin, kemudian beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Jadi tafsirul ayah bil ayah. Jadi dari segi sumber penafsiran sesungguhnya tafsir An-Nawawi di sini Maroh Labid merupakan gabungan antara tafsir bil ra'yi dengan tafsir bil ma'thur. Kemudian kita lihat dari segi pola penjelasan. Di dalam pola penjelasan kita lihat bahwasanya tafsir ini merupakan tafsir yang bisa dikategorikan sebagai tafsir ijmali. Karena penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Imam Nawawi di dalam tafsir ini bersifat ringkas padat. Bukan tafsir yang kemudian panjang lebar di dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Jadi mirip dengan tafsir Jalalain yang juga tafsirnya sifatnya ijmali. Tidak seperti misalnya tafsir At-Tabari, tafsir Mafati Al-Ghaib, tafsir Al-Kashaf, dan tafsir-tafsir yang lainnya. Yang itu menjelaskan secara panjang lebar tentang ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ini dari keluasan penjelasannya. Kemudian kalau kita lihat dari bagaimana corak yang ada di dalamnya, kita lihat bahwasanya Syekh Nawawi Al-Bantani tidak terpaku pada corak tertentu. Jadi ada persoalan fiqih. Al-Futuhat Al-Ilahiyah itu merupakan kitab tafsir yang dikatakan sebagai warna sufi. Akan tapi warna ini tidak begitu kental di dalam tafsir An-Nawawi ini. Jadi memang dikutip, akan tapi tidak sebagaimana tafsir Isyari yang sifatnya kemudian memang banyak membicarakan makna-makna takwil dari ayat. Jadi itu kalau secara corak dari penafsiran. Sedangkan dari susunan penafsirannya, maka tafsir ini merupakan tafsir yang sifatnya tartib mushafi, yang berawal dari surah Al-Fatihah dan kemudian berakhir pada surah An-Nas. Bukan tafsir tematik, bukan kemudian tafsir yang membicarakan tema-tema tertentu. Tafsir ini sekali lagi merupakan tafsir yang memang ditujukan kepada masyarakat umum. Sebab sebagaimana nama dari tafsir ini Maroh Labid, maknanya itu adalah tempat kebahagiaan, di mana memang Al-Imam An-Nawawi mengharap bahwa orang-orang yang membaca tafsir ini akan mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Beliau berharap bahwasanya Al-Quran memang benar-benar menjadi tempat
bagi mereka yang akan mendapatkan kebahagiaan. Bukan hanya kebahagiaan di dunia, akan tapi juga kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sekilas tentang tafsir Munir, tafsir yang memang ditulis dalam bentuk bahasa Arab. Kalau kita lihat ditulisnya juga memang di kota suci Mekah ketika beliau ada di kota suci Mekah. Akan tetapi dari segi motivasinya kita akan mendapatkan bahwa kitab tafsir ini ditulis sebagai respon atas permintaan sebagian ikhwannya, sebagian temannya yang disinyalir memang sebagian besar merupakan murid-murid beliau yang berasal dari Indonesia, agar Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menulis kitab tafsir yang bisa dijadikan sebagai rujukan bagi mereka dalam upaya untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.